Cantik, pintar, dan juara. Itulah yang disematkan kepada Irene Karisma Sukandar. Pada Bill Chess Festival 2023 kategori terbuka kelas Master, Irene Sukandar berhasil menaklukkan Vasquez Tole, Master Chile. Luar biasa. Teman-teman, sebelum kita mengulas jalannya pertandingan, alangkah baiknya bagi yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, harap subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Langsung saja, dan kalian harus berkonsentrasi ya, agar pengetahuan kita bertambah. Irene Sukandar memegang bidak hitam dan Vasquez memegang bidak putih. Vasquez memulai dengan pion E2 langkah. Hal ini disambut gembira oleh Irene menaikkan pion E2 langkah. Lalu kuda ke F3 dan kuda ke C6. Vasquez menaikkan gajah ke C4 dan Irene menaikkan gajah ke C5. Hal ini terjadilah pembukaan yang disebut dengan Italian Game. Setelah pion D dinaikkan satu langkah, Irene berinisiatif untuk melakukan spekulasi awal, yaitu melakukan langkah pion D satu langkah. Hal ini berjaga-jaga agar pion center saling menjaga satu sama lain. Dan teman-teman bisa memperhatikan Irene memulai menaikkan pion A2 langkah agar perkembangan dari sayap menteri juga terjaga dengan baik. Dan Vasquez berusaha untuk membendungnya, menurunkan gajah di posisi B3. Teman-teman bisa perhatikan guna laju agar pergerakan pion A dari Irene tidak terlalu kencang. Irene melakukan rokade pendek dan Vasquez membalas pion H satu langkah mengantisipasi jalannya kuda. Setelah Vasquez menaikkan kuda ke D2, Irene melihat tempo ya teman-teman. Maka dari itu dia berusaha mengamankan gajahnya dan mengeker posisi raja jarak jauh. Jika teman-teman perhatikan, gajah hitam yang dimiliki oleh Irene tersebut sangat berfungsi untuk pergerakan langkah kuda yang dimiliki oleh Vasquez. Irene melihat pergerakan perwira masih sangat pasif, maka dia mengajak pertukaran. Apabila dimakan, maka pion F akan memakan gajah tersebut, sekaligus untuk membuka jalur. Tetapi hal itu dihindari. Kali ini gajah mengancam kuda dan benteng melindungi pion yang ada di B7, teman-teman. Setelah kuda manuver, kali ini gajah diancam oleh pion. Dan gajah terpaksa mundur ke C2, lalu Irene mempunyai inisiatif yang sangat penting, teman-teman. Dan teman-teman harus pelajari langkah yang dilakukan Irene ini berfungsi untuk memecah pertahanan di pion center, teman-teman. Pertukaran terjadi, kali ini gajah pukul pion, sudah terbuka teman-teman. Dan kali ini giliran Vasquez untuk membendung jalur serangan dari gajah ya teman-teman. Makanya dia berusaha untuk mengajak pertukaran gajah, tetapi Irene menolak di posisi tempat itu teman-teman. Dia lebih menginginkan pertukaran gajah di B6. Dan diiakan oleh Vasquez, terjadilah pertukaran, maka kali ini benteng pukul gajah, sekaligus mengambil posisi jalur 6 ya teman-teman. Dan kali ini Vasquez menaikkan posisi benteng ke E3, dan lagi-lagi Irene mengajak pertukaran agar jalur posisi serangan dari sayap menteri itu terbuka teman-teman. Terjadi pertukaran dan kali ini posisinya pion bertukar dengan pion kembali. Teman-teman bisa perhatikan posisi jalur B sudah tidak lagi ada pion yang dimiliki oleh Irene ataupun Vasquez. Gajah berpindah, manuver sepertinya ke B3 untuk mengambil pergerakan ataupun serangan dari sayap menteri. Jika teman-teman perhatikan, langkah yang cerdas dilakukan oleh Irene menggeser kudanya ke E7 itu berfungsi agar serangan dibangun dari sayap raja ya teman-teman. Karena kondisi pada sayap menteri, Irene melihat hal yang kurang baik. Karena pion akan terus mendobrak dan kali ini benar saja mengancam gajah dan gajah mengambil posisi aman teman-teman. Bertujuan ada di A8 untuk tembakan jarak jauh. Itulah luar biasanya strategi yang dilakukan oleh Irene setelah menaikkan pion C2 langkah, langsung membendung. Gajah Vasquez tidak berada di B3, karena itu jalur raja untuk tidak aman ya teman-teman. Makanya kali ini Vasquez menaikkan gajah ke B5, berfungsi untuk menghambat pergerakan benteng. Tentu saja benteng bergeser,
Vasquez aktif dengan kudanya teman-teman. Perhatikan saat kuda pukul pion, Irene tidak membalas dengan hal itu, melainkan kuda mengancam posisi pion yang ada di depan raja. Hal ini sangatlah positif bagi catur hitam ya teman-teman. Jika teman-teman bisa melihat posisi kuda yang dimiliki oleh Irene sangat aktif, bisa ke H5. Tinggal bagaimana di sini Irene mengolah untuk langkah pion. Nah, benar saja pion G telah dinaikkan satu langkah. Sepertinya akan ada pergerakan dari jalur H ya teman-teman. Tetapi Vasquez melihat itu dan menaikkan menteri ke J3. Dan seperti yang saya katakan tadi teman-teman, Irene mulai membangun serangan dari sayap pion H ya teman-teman, agar bisa mengusir posisi kuda yang berada di G3. Jadi langkah Vasquez dalam hal ini hanya bisa bertahan teman-teman, berusaha mendouble di jalur E. Dan benar saja kali ini kuda harus bergeser dan bergeser ke H1. Dan langkah ini yang dilakukan oleh Irene menaikkan gajah ke B7, melihat pergerakan apa yang dilakukan oleh kuda teman-teman. Setelah kuda berpindah ke F2 dan saatnya benteng masuk ke D4 agar bisa manuver dan menguasai jalur 4 ya teman-teman. Setelah kuda bergeser ke G3, maka terjadi pertukaran. Irene berharap agar salah satu dari pion yang dimiliki oleh Vasquez itu terbuka. Dan jelas saja, kali ini kuda dimakan dengan pion H. Sedikit lagi teman-teman. Masuk menteri dari Irene sudah berada di C7 dengan bergandengan ke gajah yang ada di B7. Ini tandanya sangat berbahaya posisi putih. Apalagi kuda telah bertukar, sudah terbuka dan double sekarang posisi pion G. Hal ini dimanfaatkan oleh Irene menggeser menterinya ke jalur D8 dan benteng mulai menghambat agar menteri tidak ke F6, dan kali ini Irene ngambil inisiatif menteri ke G5 ya. Walaupun pion dimakan oleh menteri, hal itu tidak memutuskan serangan dari Irene teman-teman, karena dia berhasil mengambil pion yang berada di G4. Seperti ini teman-teman, kondisinya sangat menguntungkan bagi Irene, apalagi Vasquez tidak menjaga pion yang ada di D3. Kuda aktif dan kuda sangat lincah sekali teman-teman. Manuvernya sangat bagus. Benteng berusaha menghalang ataupun menjaga. Kali ini sudah terlambat teman-teman. Skak yang dilakukan oleh benteng memaksa raja untuk bergeser ke H2. Dan teman-teman bisa pause videonya, langkah yang dilakukan oleh Irene. Dan ini sangat penentu teman-teman. Apakah kalian sudah dapat langkah yang dilakukan oleh Irene selanjutnya? Benar teman-teman, menaikkan pion G satu langkah agar melihat pergerakan putih, dan ternyata Vasquez tidak memperdulikan langkah benteng yang akan digesernya menjadi double teman-teman. Bertujuan untuk benteng yang ada di D6 akan turun ke D2. Salah satu dari benteng yang dimiliki oleh Irene akan tumbang apabila tidak di-cover ya teman-teman. Dan kali ini Vasquez melihat hal itu. Maka menteri mencoba untuk masuk ke jalur, memotong pion agar bisa masuk, tetapi itu terlambat teman-teman. Walaupun kali ini benteng menjaga bentengnya lagi, tapi posisi pengorbanan yang dilakukan oleh Irene, kalian tebak apa? Apakah teman-teman sudah bisa mengetahui satu langkah ini fatal bagi putih? Saya harap mungkin sudah tahu ya teman-teman, karena posisi ini sudah terbaca dan hanya 2 langkah atau 3 langkah ke depan, maka Raja Hitam akan tidak bisa diselamatkan. Posisi penempatan kuda F4 yang dimiliki oleh Irene itu sangat tepat teman-teman. Makanya saya bilang tadi, manuver kuda dari E7 lompat ke G6 dan mengambil posisi ke F4 itu sudah dipikirkan oleh Irene. Dan kali ini menteri dikorbankan, tetapi Raja Hitam harus mati setelah dimakan oleh benteng. Sekian dulu video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Ambil sisi positifnya. Apabila ada masukan dari konten channel ini, berikan di komentar. Bagi yang subscribe, mohon subscribe, nyalakan loncengnya agar saya mengupload video kalian bisa terima dengan cepat. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar.